Puji nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kasih Allah Bapa dan juga persekutuan daripada Roh Kudus menyertai Anda. Di dalam pencerahan Alkitab daripada kitab Injil Yohanes, saya teruskan kitab Injil Yohanes bab yang ke-13. Sebelum itu, mari saya bawa kita semua dalam doa. Bapa di surga, Allah yang kami kenal di dalam nama Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Bapa, kami berterima kasih karena di atas kesempatan ini kami dapat mempelajari lagi kisah hidup anak-Mu, Yesus Kristus, firman Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya mohon Bapa dalam kesempatan ini supaya Bapa mengurapi hamba-Mu ini dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap bacaan kisah Kristus ini akan membawa pengajaran yang baik, penerangan dan pencerahan yang datang daripada-Mu. Dan supaya Roh Kudus, marilah Engkau memimpin hamba-Mu, menginspirasi dengan kata-kata profetik dan wahyu lewat bacaan firman ini. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, kita sudah sampai ke bab 13 daripada kitab Injil Yohanes. Saya mulakan dengan ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Di sini kita melihat bahwa Yesus masih berada di Yerusalem dan bakal merayakan hari besar yang dipanggil Paskah ataupun Passover. Dan kita tahu hari Paskah atau Passover adalah satu daripada perayaan besar di zaman Yesus, dan sampai hari ini orang-orang Yahudi masih merayakan perayaan Passover atau Paskah. Perayaan Passover atau Paskah adalah perayaan untuk memperingati bagaimana bangsa Israel atau Yahudi keluar dari negara Mesir di bawah pimpinan Nabi Musa atau Yusuf. Dan pada malam terakhir di mana mereka mau dibebaskan daripada perhambaan yang sudah 400 tahun berada di perhambaan Mesir, Tuhan memerintahkan
Musa dan menyatakan bahwa Tuhan akan mengirimkan malaikat maut untuk membunuh setiap anak laki-laki, termasuklah putra Raja Firaun karena kedegilan hatinya. Dan demi mengelakkan daripada malaikat maut itu membunuh anak-anak orang Yahudi yang tinggal di Mesir, itu Allah telah menyuruh melalui Musa untuk mengorbankan kambing domba. Kambing domba lalu diambil nanti darah daripada domba itu harus dioleskan di setiap pintu. Dan Allah berfirman kepada Musa bahwa bila malaikat Tuhan itu melihat darah yang dioleskan di pintu rumah, maka malaikat maut itu tidak akan memasuki rumah itu dan tidak membunuh anak laki-laki. Tetapi kalau tidak ada darah yang dioleskan, maka malaikat Tuhan itu akan memasuki dan membunuh anak laki-laki yang pertama. Maka terjadilah di mana malam itu ribuan bahkan putra Raja Firaun telah dibunuh. Tetapi malaikat Tuhan melewati pintu atau pass over dalam bahasa Inggris. Melewati, pass over. He pass over. Jadi darah domba yang dikorbankan itulah yang telah menyelamatkan setiap keluarga Yahudi yang memiliki anak laki-laki dan tidak dimasuki. Jadi mereka makan daging itu dan Firaun sudah takut dan kerajaannya sudah takut. Akhirnya melepaskan Musa dan hampir 1 juta Yahudi daripada Mesir. Itulah kemenangan yang mana setiap tahun mereka merayakan sampai hari ini. Pesta ini untuk memperingati bagaimana sengsara diperhamba mereka. Dan itu menjadi satu perayaan yang di mana keluarga berkumpul memakan daging domba, merayakan, bersyukur, memperingati. Dan itu dipanggil Paskah atau Passover. Jadi sementara itu dalam ayat 1 dikatakan sebelum hari raya itu, Yesus telah tahu. Dan kita tahu bahwa anak domba itulah lambang Kristus yang bakal dikorbankan. Dan oleh darahnya itulah yang melindungi, melepaskan, menutupi kita daripada maut. Yohanes Pembaptis, Nabi Tuhan yang mendahului Kristus, telah berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Kristus tahu dialah anak domba yang dilambangkan dalam Paskah ini. Maka dia telah merelakan diri sebab inilah satu-satunya cara untuk menebus, membayar upah dosa, maut, dan memberi pengampunan lewat nyawanya. Darah itu melambangkan nyawa. Kalau kita kehabisan darah, kita kehabisan nyawa. Sebab nyawa ada di dalam darah. Jadi nyawa domba itu ada di dalam darah.
dan oleh darah Yesus yang tercurah di kayu salib. Dialah yang dinubuatkan anak domba Allah yang akan menghapus, membawa penebusan, pembebasan, kelepasan daripada ikatan dosa dan maut kekal. Dan dikatakan di sini dalam ayat 1, Yesus telah tahu ini. Dia telah mengetahui ini dalam buku nubuatan para nabi-nabi. Yesaya 50, Yeremia, Mesias, dalam kitab Daniel. Dialah. Dan dia tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Dengan kematiannya itu, dia akan bangkit. Dia tahu dia akan bangkit dari kematian dan akan kembali kepada Allah Bapa di surga. Dan itu kamu baca di dalam Kisah Rasul-Rasul bab yang pertama. Dia satu-satunya manusia yang mengetahui kematiannya. Bahkan mengetahui bagaimana dia akan mati. Tapi dia relakan diri seperti anak domba. Bahwa melalui nyawanya, melalui darahnya itu. Melepaskan kita daripada hukuman dosa dan kematian yang kekal. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, dan demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kesudahannya. Murid-muridnya yang dimaksudkan di dalam ayat 1 ini adalah terutamanya ke-12 murid yang dipanggil rasul. Termasuklah Yohanes, Petrus, Yakobus, Nathanael, termasuk Judas, orang Iskariot itu, yang akhirnya menganiaya, menjual, dan mengkhianati Kristus. Dia mengasihi mereka. Dan di sini ayat 2 dikatakan mereka sedang makan bersama. Di dalam Injil sinoptik lain, Injil Markus, Matius, Lukas, kita melihat bahwa ada satu tempat ruangan di Yerusalem ini yang telah mereka ambil untuk mengadakan makan sempena Paskah, perjamuan makan. Ya. Dan mereka tinggal di sana. Sebab Kristus tahu saatnya sudah tiba untuk dia ditangkap, dihukum, dibunuh, dan dia akan pergi kepada Bapa. Maksudnya sudah tiba masanya dia mau meninggalkan dunia ini. Dia tahu. Jadi ayat 2, mereka sedang makan bersama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon. Jadi Yudas ini sebenarnya Yudas anak Simon. Ya. Tapi dipanggil Iskariot karena dia adalah golongan dari Iskariot, dari Iskariot. Jadi Yudas Iskariot ini adalah Yudas Simon. Kita tidak tahu bagaimana, tetapi di sini kita melihat bahwa iblis boleh membisik rencana dalam hati Yudas Iskariot. Jadi hati-hati. Bila mana hati kita tidak suci, tidak bersih, hati kita mendua hati dan senantiasa membiarkan pemikiran yang tidak baik, iblis boleh memasuki pemikiran kita dan berbisik. Di sini kita tahu bahwa iblis boleh memberikan kita gambaran, bahkan dia boleh berbicara dan dia boleh berbisik. Itulah sebabnya harus kita senantiasa berhati-hati. Jangan terlalu melayan pikiran atau apa yang kita nampak. Bahkan ada orang tanpa sadar atau tidak sadar membisikkan sesuatu
Iblis gunakan manusia untuk berbicara dan membisik. Jadi kita harus senantiasa berjaga-jaga dalam keadaan berdoa dan menilai kebenaran. Saya tidak tahu kenapa, bagaimana boleh, tapi Yudas biarkan iblis menaruh di dalam hatinya untuk mengkhianati, maksudnya betray, menjual Yesus. Ayat 3, Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Yesus tahu. Dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Maksudnya, Yesus mempunyai pilihan, kehendak untuk berkata, saya tidak mau. Inilah kehendak Bapa, supaya hidupnya ditebus, menebus manusia. Nah, nyawanya harus tergadai. Tetapi dikatakan di sini bahwa Bapaknya menyerahkan keputusan itu kepadanya. Dia boleh berkata, tidak, saya tidak sanggup melalui penderitaan ini. Tapi kita tahu akhirnya bahwa Yesus sendiri mengatakan, kehendakku. Dia yang merelakan dirinya mengikuti kehendak Bapaknya dan bukan kehendak anak. Ayat 4, sedang mereka makan ini, dikatakan lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubah luarnya. Ya. Mereka itu ada jubah dalam dan jubah luar. Ya. Jangan sangka bahwa dia menanggalkan jubah lalu dia telanjang. Tidak. Dia ada lapisan. Ya. So, saya percaya bahwa jubah yang ditanggalkan ini adalah lapisan luar. Jubah yang lapisan luar. Menanggalkan jubahnya. Lalu Yesus mengambil sehelai kain linen dan mengikatnya pada pinggangnya. Apa sebab? Biasanya orang yang mau melayani tamu, tradisi mereka adalah mencuci kaki tamu itu dan harus siap ada kain untuk membersihkan kakinya. Itu adalah tanda melayani. Tanda biasanya ini selalu diadakan oleh para hamba. Kalau ada tuan itu mengundang seorang yang VIP lah begitu, maka bila mereka masuk ke rumah, tuan rumah itu akan meminta atau mengarah para hambanya untuk mencuci kaki tetamu itu atau tangan, bahkan mengurapi dengan minyak wangi dan juga mengeringkan dengan kain. Itu tugas hamba. Tetapi di sini kita melihat Yesus ingin mengajak para muridnya, dia bangun dan mengambil posisi seperti hamba. Dia menanggalkan jubah, mengambil sehelai kain lenan, mengikat pada pinggangnya. Ayat 5 dikatakan kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan dia mulai membasuh kaki murid-muridnya. Lalu menyekahnya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Itulah sebagaimana saya katakan, di dalam kebudayaan orang Yahudi, bila mereka menghormati tetamu, memasuki rumahnya, maka dia akan mengarahkan para hamba-hamba untuk mencuci kaki. Menyekah kaki itu dengan kain supaya bersih dan tanda penghormatan. Tapi di sebaliknya, Yesus melakukan itu. Amin. Jadi dalam ayat yang ke-5, dia menuangkan air, membasuh kaki. Maka ayat yang ke-6, maka sampailah ia kepada Simon Petrus, yang dipanggil Kefas itu. Dan ketika Tuhan sedang membasuh kaki Petrus, Petrus berkata kepadanya dalam ayat 6, Tuhan engkau hendak
membasuh kakiku?" Ayat 7. Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Ayat 8 kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Petrus merasa bahwa, dan saya percaya Petrus tahu, itu tugas hamba. Kenapa ini rabi saya, pengajar saya, ketua saya, mulai membasuh kakiku? Itulah dia katakan, dia menjawab, "Engkau tidak akan membasuh kakiku." Dia rasa tidak layak. Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku." Ini amat dalam ya. Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dalam aku. Pemahaman saya begini, Yesus berbicara secara misteri sekali. Perumpamaan. Ini bukan berbicara tentang air yang digunakan untuk membasuh kaki Petrus, tetapi Yesus ingin menyatakan bahwa perbuatan tangan Kristus itu, dan saya percaya air itu dilambangkan sesuatu yang membersihkan. Boleh saya katakan dilambangkan Roh Kudus, sebab Roh Kudus yang menguduskan, menyucikan diri kita. Manakala lambang air itu seperti Yohanes yang membaptis orang dengan air sebagai lambang membersihkan badan, ditenggelamkan dalam air dalam baptisan. Manusia lama itu sudah ditenggelamkan dan kita keluar dari baptisan itu sebagai manusia baru. Jadi ada kaitan bahwa Yesus ingin membasuh ini, maksud dia, kalau saya tidak membasuh engkau, engkau tidak akan mendapat bagian dari dalamku. Itu lambang bagi sangat signifikan bahwa Yesus sebagai firman, dan banyak kali kita diajarkan dalam tulisan-tulisan Petrus, Paulus dikatakan firman itu lambang juga, salah satu lambang firman adalah air. Dan Yesus berbicara juga di dalam bab seterusnya bahwa kamu telah dibersihkan oleh firman-Ku yang telah kuucapkan. Firman itu seperti air, firman itu seperti lilin yang menerangi, firman Tuhan itu juga senjata, firman Tuhan itu juga dilambangkan sebagai makanan jiwa kita. Jadi Yesus dipanggil firman Allah. Dalam Yohanes bab 1, firman itu menjadi manusia. So, itu satu lambang bila Yesus membersihkan kakinya, maksud dia firman yang membersihkan hidup kita. Itulah amat penting untuk pemikiran jiwa kita. Kita harus seperti Mazmur 1 merenungkan hukum atau firman itu siang dan malam supaya kita mengetahui perintah, kehendak, dan kita mengikuti, mentaati perintah firman itu, menjadikan kita orang bijaksana, berpengetahuan, dan melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Jadi ayat 9, kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tanganku dan kepalaku." Wah, rupanya Petrus bila sudah memahami kamu tidak akan mendapat bagian, dia mau Yesus mencuci semua. Tangan, kaki, ya, kepala. Ayat 10, kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kaki, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua." Jadi Yesus berkata lagi di sini, barang siapa sudah mandi, maksudnya ini perumpamaan bahwa bila mana hidup kita sudah
diserahkan sepenuhnya kepada Kristus dalam pertobatan, maka hidup kita itu dibersihkan. Dosa kita itu sudah diampuni, sudah disucikan, sudah dimandikan begitu nak. Itu lambang, dimandikan oleh darah Kristus itu. Dalam hal ini karena Yesus hidup bersama dengan mereka, 24 jam bersama dengan mereka, apa-apa benda yang dosa tidak benar, Yesus akan menegur, Yesus akan memerintahkan. Jadi mereka hidup di dalam jalurnya Tuhan Yesus selama bersama-sama. Dia seperti gembala yang memimpin domba-domba ini dan menyelamatkan, melindungi mereka. Jadi Yesus berkata, saya percaya dia ingin memberikan perumpamaan kepada Petrus dan para murid bahwa kamu sudah dibersihkan oleh firman-Ku, ya, begitu. Cuma kaki. Maksud dia dalam kehidupan rohani kita itu, kaki kita itu berjalan terkena debu dan kotor. Dalam hidup kita begitu, bila kita dalam pergaulan, apa yang kita nampak, apa yang kita dengar, dosa itu mulai memasuki, dan kadang kita tersadung, kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, ya, dan terus kita akan mencuci itu, mencuci macam kaki lah, harus dibersihkan. Sebab dalam perjalanan hidup kita itu ramai orang murid Tuhan yang kadang lemah, jatuh dalam ujian, pencobaan, dan bahkan berdosa. Maka kita harus cepat-cepat membersihkan kaki kita dengan firman Tuhan, dengan pertobatan, memohon pengampunan Tuhan, membersihkan itu oleh darah Yesus. Itulah cara kita membersihkan kaki kita ataupun perjalanan langkah hidup kita setiap hari. Saya dalam hidup saya senantiasa begitu, bangun pagi sebelum malam, Bapa, ampuni dosa saya. Yang saya lakukan sepanjang hari dalam pikiran, dalam tutur kata, dalam tingkah laku, perbuatan tidak benar, saya mohon. Berarti saya mencuci kaki saya dalam perjalanan langkah ini. Saya bertobat Tuhan. Dan kalau saya tahu itu salah, saya tidak lakukan lagi. Berarti saya sedang mencuci kehidupan saya, langkah hidup saya. 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan, jikalau kita mengaku dosa kita. Dosa besar, dosa maut sudah tidak ada, tapi benda-benda ini, hal-hal kecil ya, pertuturan, pemikiran yang jahat, kotor, atau yang tidak benar di hadapan Tuhan, karakter kita itu harus setiap hari kita mohon pengampunan, penyucian, supaya senantiasa kaki kita itu dibersihkan. Tidak payah mandi. Mandi maksudnya sudah diampuni oleh darah domba Allah itu. Tapi dalam langkah-langkah hidup kita itu seperti banyak debu-debu yang melekat dalam langkah kehidupan kita yang perlu tiap hari kita checking. Atau kita harus selidiki hati, pikiran yang tidak benar. Jadi, itu yang dimaksudkan Yesus, barang siapa yang telah mandi, tidak usah membasuh. Dan kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Maksud dia, Yudas Iskariot tidak bersih. Dia tahu siapa yang mengkhianati dia. Karena Roh Kudus berada dalam diri Yesus itu mengetahui. Jadi bukan semua yang bersih. Maksud dia tahu bahwa Yudas Iskariot tidak bersih. Hatinya itu, ya. Kalau kita membaca dalam sinoptik Injil Matius, Lukas, Yesus, kita akan melihat karakter Yudas ini. Setelah Yudas menerima bisikan, ya, mau menjual Tuhan. Ayat 11, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih. Amin. Ayat 12. Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Yesus berkata kepada mereka, mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Saya rasakan dalam ayat 12 ini Yudas Iskariot sudah keluar. Kalau kita baca Matius, Markus, Lukas dalam kisah yang sama, mungkin dia sudah keluar pergi ketemu dengan pemimpin agama Yahudi
dan mau menjual Tuhan. Sebab iblis sudah membisik. Ayat 13, kamu menyebut aku guru atau rabi dan Tuhan. Tuhan di sini Tuhan itu Tuhan, maksud dia Lord. Maksud dia Tuan. Ya. Orang yang memimpin. Tuan itu Tuhan. Ya. Dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan juga Tuhan. Ayat 14. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kaki. Nah, sebab aku telah memberikan sesuatu teladan. Di situ kita tahu dia ingin memberikan teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Ayat 16. Aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba, di sini kita lihat yang saya maksudkan. Tugas hamba itu melayani tuannya dan juga tamunya. Jadi di situ dia disebut, aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Yesus ingin mengajak murid di sini bahwa meskipun kita dipakai luar biasa oleh Tuhan, diberi jabatan oleh Roh Kudus sebagai rasul, nabi, gembala, evangelis, pengajar, sebagai deacon, sebagai penatua ataupun bishop, ketua agama, dikenal, dipakai, diurapi, tetapi kita harus stay humble. Maksudnya rendah diri, melayani. Ya, saya menyadari hal ini dalam hidup saya. Saya pastikan setiap tamu saya itu apakah dia miskin, hamba Tuhan muda, saya pastikan saya berikan mereka dorongan, melayani mereka. Ya, tapi karena di Asia ini kan bukan satu kebudayaan seperti di timur sana, di tempat Yesus, di negara bagian timur tengah ini, karena ada padang pasir, habuk, dan sebagainya, adalah satu kebudayaan mereka untuk membasuh kaki tetamu. Tapi kalau di Asia, kita di Asia ini tidak ada tradisi seperti itu. Tapi kita boleh lakukan itu lewat pelayanan kita. Memberi makan, memberi minum, melayani dia dengan bagus. Ya. Orang tidak berkemampuan kita tolong. Itu lambang membasuh kaki. Melayani mereka. Jangan terlalu sombong rohani sehingga kita tidak melayani. Kalau setiap yang ketemu dengan bishop, saya akan beri mereka layanan yang terbaik. Dari segi makanan, ya, saya menganggap itu satu kehormatan bagi saya untuk melayani mereka. Jadi tidak ada orang yang komplain ya, bahwa bishop bishop ini kedekut, tidak beri minuman, makan dan sebagainya. Tidak, saya pastikan sesiapa yang menjadi tamu bishop di rumah bishop, saya pastikan mereka cukup makan. Saya beri pakaian, minuman, layanan, beri tempat tidur, percuma. Saya layani mereka. Ya. Tapi kalau kebudayaan di timur, saya pernah diutus Tuhan sebagai missionary di negara Bangladesh dan Pakistan. Kalau di Bangladesh dan Pakistan tuh mereka masih ada acara itu. Saya diundang ke gereja pelayanan, ada mereka itu datang membasuh kaki saya. Bila saya memasuki rumah mereka, diberi makan sebagai tamu, dan mereka membasuh kaki. Lalu dilap dengan, menyekanya dengan kain. Sebagai tanda menghormati. Menghormati
melayani mereka. So, mereka percaya bahwa bila seorang hamba Tuhan memasuki rumah mereka dan dilayani bagus-bagus, maka berkat Tuhan akan datang di rumah itu. Itulah, masih ada kebudayaan macam ini, dan di Israel masih ada, dan di Timur Tengah. Bahkan sampai ke negara seperti India dan Pakistan. Itulah, saya pernah pergi ke Pakistan berkhotbah, melayani firman Tuhan. Dan saya pernah diundang, saya pernah mengalami keadaan di mana mereka melayani kami. Amin. Jadi Yesus ingin mengatakan bahwa ini kita harus tahu saling melayani di antara satu dengan yang lain. Jangan terlalu sombong rohani, sebab bagaimanapun Anda melayani dan merendahkan diri tidak akan mengubah status Anda sebagai seorang pemimpin dan hamba Tuhan. Bahkan orang salut. Wow, ini orang berpendidikan tinggi, seorang kaya, seorang yang berada. Tapi bila saya datang di rumah, saya cukup dilayani. Saya cukup dilayani seperti seorang raja VVIP begitu. Itulah sebabnya Yesus katakan di sini bahwa hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutus. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Jangan karena Anda merasa hebat, pemimpin, kaya, Anda tidak sanggup tunduk melayani, memberi makan kah? Ya. Karena Anda hanya mau dilayani. Yesus katakan bukan. Kalau menjadi seorang pemimpin, harus rendah diri dan siap melayani. Amin. Ayat 18. Bukan tentang kamu semua aku berkata. Aku tahu siapa yang telah kupilih, tetapi haruslah genap nas orang ini. Orang yang makan rotiku telah mengangkat tumitnya terhadapku. Ini Yesus berbicara nubuatan bahwa Yudas Iskariot itu yang makan roti bersama Yesus, dia yang mengangkat tumitnya. Maksudnya, dialah yang akan menyerahkan Kristus. Ayat 19. Aku mengatakan kepadamu, sekarang juga sebelum hal ini terjadi, supaya jika hal itu terjadi, kamu percaya bahwa akulah dia. Ayat 20. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa menerima orang yang kuutus, ia menerima aku. Dan barang siapa menerima aku, ia menerima dia yang mengutus aku. Jadi kita ini adalah utusan Kristus. Saya adalah utusan Kristus. Bila saya diundang, saya tahu bahwa saya membawa pesanan Kristus. Kalau saya diterima, berarti mereka menerima Kristus yang mengutus saya. Dan kalau mereka menerima Kristus yang mengutus saya, mereka juga menerima Bapa yang mengutus Kristus. Amin. Itulah yang dimaksudkan dalam ayat 20. Barang siapa menerima orang yang kuutus. Apakah Anda utusan Kristus? Saya yakin saya adalah utusan Kristus. Sebab sejak 40 tahun yang dulu saya menerima wahyu Kristus. Dan dia berbicara kepada bishop bahwa dia telah mengurapi bishop sebagai seorang pemberita Injil. Dan akan mengutus bishop ke benua. Bishop sudah pergi pelayanan ke benua Afrika, Afrika Selatan, benua Eropa, ke Pakistan, ke Bangladesh, ke China, dan sekarang di Thailand. Bishop sudah diutus Tuhan berkhotbah, melayani firman Tuhan di
kota Amsterdam, di Paris, di Jermani, membaptis orang di Jermani. Saya tahu saya diutus. Sebab itulah Tuhan mengutus saya. Dan saya tahu bahwa orang menerima kami sebagai utusan apostolik dan profetik, berarti mereka menerima Kristus. Kalau tidak, mereka juga menolak kami dan menerima Kristus yang mengutus aku. Amin. Seterusnya, kita akan nanti dalam modul seterusnya kita akan lanjutkan ya. Shalom.